Pada saat itu orangnya jam 9 kurang sudah buka. Ini nggak ada customer, baru dibuka pintu. Mana Mas yang kemarin salesnya? Oh iya Pak, habis ini datang. Ada apa? Gini. Wah, saya marahin. Ini saya kecewa dengan toko ini. Padahal ekspektasi saya ke toko ini sudah tinggi. Kalau ini bagus, saya tunjukin ke teman-teman saya rekomendasiin biar beli di sini. Malah nggak bagus. Nggak bagusnya di mana Pak? Mohon maaf ini. Iya, saya katanya minta laptop yang harga sekian yang bagus, malah dikasih yang bagus. Nggak bagus gimana Pak? Bapak kemarin ditawari ada Celeron, ada Cordo Duo. Bapak kita kasih spek yang lebih bagus ini. Enggak, kata teman saya, bagusnya itu Cordo Duo, bukan Celeron. Wah, begitu dulu. Apa kata Dukun? Ya sudah, saya sudah mau menyiapkan, mau marah-marah, ternyata orangnya jawabnya santai saja. Bilangnya begini, oh gitu. Ya sudah Bapak, kalau Bapak maunya Cordo Duo tidak sesuai arahan kami, nggak apa-apa, kita tukar saja. Nggak ada penambahan. Tuh, ternyata orang yang mau saya marah-marahin, yang saya sudah siapkan ini, ternyata apa? Dia santai saja jawabnya. Oh ya, sudah Pak, nggak apa-apa. Semoga Bapak nanti balik ke sini, sampaikan ke teman-temannya kalau pengen sesuatu, di sini pelayanannya bagus. Ya Pak, makasih. Saya malu betul itu. Kenapa? Ada sifat ammarah. Dulu biasalah, masih muda-muda dulu, umur 21 atau berapa, wah ngegas saja itu semua. Maka di sini jangan sampai kita ada sifat ammarah. Lalu penyakit apa sih yang selain hasad, iri, kemudian ghibah, kemudian ammarah? Yang kelima adalah sifat suudzon. Suudzon adalah senantiasa buruk sangka terhadap orang-orang lain. Ada orang datang ke kita, kita buruk sangka. Dilihat nih dari jendela, jangan dibukain. Kenapa? Ini kalau dia itu mesti cari utangan nih ke sini, mau utang duit nih ke kita, itu suudzon. Kalau ada orang nih deket ke kita, ini orang pasti ngomong aja kerjaannya, itu suudzon ke kita. Padahal apa? Kita itu belum ada interaksi dengan dia, tetapi kita sudah menyimpulkan. Biarin saja orang masuk ke rumah kita. Bahkan kalau kita itu orang beriman, harus memuliakan tamu. Kita nggak punya apa-apa, kasih deh air putih, kasih deh dia teh, kasih deh kopi kalau kita punya, kita kasih. Kalau dia mau ngutang, biarin saja. Bilang aja kalau antum nggak punya, mohon maaf ya, saya nggak punya duit. Dia nggak percaya, urusan dia. Tapi jangan sampai hati kita suudzon. Maknanya kita harus kebalikannya suudzon, positive thinking atau husnudzon. Senantiasa berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Kita ambil contoh, kalau suudzon itu gini, kalau kita husnudzon, kalau kita nyetir nih, ada orang ngebalap kita, wah buru-buru, nggak usah marah, husnudzon. Ya elah, barangkali dia mau pengen BAB udah nggak kuat. Kalau kita marah, kita datang saat kita, Bapak ini ngapain nyelip? Ya Pak, mohon maaf Pak, saya mau ke belakang ke toilet. Malu nggak kita? Iya, makanya kita senantiasa husnudzon. Ada orang tidak puasa pada bulan Ramadan, kita husnudzon. Oh, barangkali kalau wanita haid, begitu ya. Oh iya, apaan ini? Ini cowok ini, dia nggak haid. Oh, barangkali dia safar. Enggak, rumahnya dekat sini. Kita tahu orang yang syarat menjadi orang yang berpuasa itu diantaranya apa? Balik. Barangkali dia belum balik. Belum balik gimana? Dia udah jenggotan ini. Tetap aja kita husnudzon. Loh ya, kan orang puasa itu syaratnya diantaranya bukan hanya balik saja, diantaranya dia berakal. Oh iya, berarti mungkin dia tidak berakal itu ya, karena dia nggak puasa pada bulan Ramadan. Kita tetap husnudzon. Jangan sampai kita itu negative thinking saja ke orang. Oh, ini orang ahli maksiat, ini orang gedek saya ini sukanya pacaran terus, dan kita senantiasa suudzon terhadap orang lain. Maka ini salah satu penyakit hati yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain sifat suudzon, yang keenam ada namanya sifat penyakit, yaitu fitnah. Kita itu kadang untuk membaikkan diri kita dalam penilaian seseorang, maka kita itu butuh dinilai dengan cara kita menjatuhkan kawan kita. Kawan kita itu kita fitnah dengan cara berbagai cara, padahal ini baru dinilai orang lain. Ngapain kita bela-belain?
Kita itu loh yang dinilai oleh Allah. Justru kalau kita ingin dinilai manusia dengan cara menjatuhkan orang lain, apalagi kita memfitnah, maka kita tidak dilayak oleh Allah. Kita maknanya kita terdiskualifikasi. Kalau kita demi membela ingin dinilai orang lain, tapi kita mendiskualifikasikan diri gara-gara apa? Ada penyakit, kita belain penyakit, yaitu fitnah. Ada orang nggak ngelakuin, ada kita yang mecahin gelas begitu ya. Kita memfitnah orang lain. Iya, dia tadi dorong-dorong saya, padahal dia nggak dorong, itu kita sendiri yang dorong. Maka ini fitnah. Jangan sampai ya ikhwan. Jangan sampai wahai teman-teman. Kita memfitnah orang lain. Ada kita yang belajar mobil, kita ngores, yang ngajarin kita tuduh. Emang ente sih ngajarin aneh nggak bener. Nah ini memfitnah orang lain. Jangan. Apa-apa kita itu mencari kambing hitam, jangan. Kasihan kambingnya, udah hitam dihitamin lagi begitu ya. Teman-teman, intinya kita jangan sampai suka memfitnah orang lain. Kadang kita itu untuk mendapatkan nilai di hadapan manusia, kita itu dengan cara menjatuhkan atau memfitnah teman kita. Kalau orang itu sudah menjadi habit, maka dia itu apabila dia tidak memfitnah seseorang, kayak nggak enak gitu, kayak nggak afdal gitu hidupnya. Dikit-dikit mitnah orang. Oh yes, ada orang cerita, iya kalau dia itu nggak bener. Oh, dia itu nggak bener. Apa-apa yang paling bener itu kita. Jangan sampai. Yang kelima adalah riya. Apa sih riya? Riya itu orang yang berbuat amal soleh, tapi bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifatnya riya. Ada orang sholat khusyuk kan bagus, tapi sok itu kan berarti bukan khusyuk. Berarti apa? Kalau khusyuk jelas karena Allah. Kalau sok khusyuk berarti karena manusia. Contoh, ada seseorang mau ngelamar cewek begitu ya. Kemudian sama camernya ini disuruh Disuruh menjadi imam. Wah, dikhusyuk-khusyuk. Allahu Akbar. Wah, ini calon mantuku ini khusyuk banget ini. Ini kan sok khusyuk, bukan khusyuk. Berarti apa? Dia berbuat bukan karena Allah khusyuknya. Karena apa? Camer ini tadi. Lah ngapain kita caper ke camer kita? Belum tentu dia menjadi mertua kita. Yang pasti Allah sudah menjadi Tuhan kita sebelum kita dilahirkan. Oleh karena itu mending kita capernya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita beramal berdasarkan ego kita. Ya nih, kalau aku sodako, contoh biasanya kalau bapak-bapak sholat Jumat diumumkan, hadirin jamaah sholat Jumat yang diridhoi oleh Allah, bahwasanya ini ada hamba Allah yang bersedekah atas nama si fulan 5 juta rupiah. Mohon bantuan Fatihah agar supaya masyaqqah beliau, kesulitan beliau diringankan oleh Allah. Ala hadina al-Fatihah. Begitu seandainya. Wah, dia komen itu sama temennya. Ini 5 juta aja, sedekah 5 juta, riak minta Fatihah. Kemudian yang 2 juta, ada hamba Allah namanya siapa ini gitu ya, Pak Bumila begitu seandainya, sedekahnya 2 juta gitu, karpet. 2 juta disebut namanya, begitu ya. Ini nggak ikhlas sama sekali. Terakhir ada ini 200.000 dari hamba Allah, minta doakan Fatihah. Ini nih 200.000 dia ikhlas. Ente tahu nggak siapa yang 200.000 itu? Ya, nggak tahu lah, namanya juga hamba Allah, kata temennya itu. Nih yang 200.000, ini udah 200.000, riak, sombong pula, ini kan nggak baik ini ya. Maka jangan sampai kita riak. Riak itu maknanya kita beramal soleh bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan ghardunya, tujuan kita karena selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi begini, ada studi kasus, kalau ada seseorang sholat duha kemudian ditanya, ini admin saya ini rajin sekali. Mil, kamu kenapa kok sholat duha rajin sekali? Ya Pak, biar rezekinya lancar. Kira-kira kalau model begini ini kalau model begini ini dia kira-kira ikhlas karena Allah apa tidak? Apalagi dia bikin status malam-malam di foto sajadahnya jam 2 malam. Oh, saya lihat jam 2 udah bikin status. Besoknya kalau ketemu saya tanya, Mil, kamu tadi apa? Ya Pak, alhamdulillah. Ini Gus setiap hari sholat qiyamul lail. Kenapa ini? Ya, biar masuk surga. Ini kira-kira ikhlas apa enggak? Ternyata ikhlas itu ada 3 level. Level yang pertama adalah ikhlasul awam. Ikhlasnya orang
orang-orang awam. Yang kedua, ikhlasul khas. Ikhlasul khas itu orang-orang khusus. Yang ketiga ada level tertinggi, ikhlasul muqarrabin, ikhlasul khawasul khawas. Ikhlasnya orang khususnya khusus. Kita akan bahas sedikit-sedikit. Yaitu yang pertama, ikhlasul awam. Bagaimana sih ikhlasnya orang awam? Ikhlasnya orang awam itu adalah dia berbuat amal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia mengharap reward atau feedback dalam urusan duniawi. Apa contohnya? Sholat duha tadi kayak admin saya, boleh. Berarti maknanya kalau ada orang sholat duha pengen kaya, boleh apa enggak? Boleh. Sehingga apa? Ya sudah, nggak usah kita repotin gitu. Jadi kalau kita pengen sholat duha, pengen kaya, maknanya boleh. Karena apa? Sholat duhanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja kita memintanya juga ke Allah, rewardnya adalah urusan duniawi. Kalau ada orang berbuat amal soleh, dia karena Allah dan dia minta reward urusan ukhrawi, maka ini level selanjutnya ikhlasnya apa? Yaitu ikhlas khos, ikhlasnya orang-orang khusus. Wah, para asatid, seorang khusus lah pokoknya. Nah, ini apa? Dia berbuat sesuatu karena Allah, dia minta feedback atau reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala urusan ukhrawi. Kenapa ini Mbak Admin, kamu kok sukanya, Mbak Mila ini kok sukanya sholat tahajud malam-malam, kok istiqomah luar biasa ini? Ya Pak, biar tidak masuk neraka. Ini kan luar biasa ini. Tapi ada ikhlas yang tertinggi, yaitu ikhlasul muqarrabin, ikhlasul khawasul alas. Ikhlasnya orang-orang khusus dari yang paling khusus. Bagaimana ikhlasnya ini? Dia berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mengharapkan sesuatu kecuali satu, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau Allah ridho, aman semuanya. Kita nggak mikir apa-apa, itu aman, pokoknya aman, beres. Oleh karena itu, jangan sampai kita berbuat amal tidak selain Allah yang nanti dikategorikan kita memiliki sifat riya, yang mana riya ini Allah tidak menjadikan Allah akan menjadikan hati kita tidak layak untuk dinilai kepada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang punya sifat riya nih cepat-cepat tobat nih. Nah, yang selanjutnya adalah yang ke-8, yaitu takabbur. Apa takabbur itu? Takabbur itu bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW dikatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Takabbur itu kibr. Takabbur itu kalau bahasa Indonesianya itu sombong. Sombong itu bahkan diancam oleh baginda Nabi, la yadkhulul jannata, enggak dibolehin oleh Allah orang ini masuk surga kalau di dalam hatinya ada miskol. Miskol itu sesuatu yang kecil, saking kecilnya nggak bisa itu kita pegang. Ini digambarkan kalau ulama-ulama kuno dulu bilang kalau ada pintu kita buka, ada cahaya masuk, di situ ada debu, debunya kelihatan tapi kecil banget, nggak bisa kita pegang.